Menentukan. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semua. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang sistem monitoring BTS pada perusahaan telekomunikasi seluler berbasis aplikasi mobile. Di sini beranggotakan ada saya sendiri, Nesa Galasya Mare dengan NIM 187241063 dengan rekan saya. Saya Maharani P. Anika Putri dengan NIM 187241065. Di sini kami akan membahas ada latar belakang, tujuan penelitian, analisis kasus, metode pengembangan sistem, hasil implementasi, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Di era digital ini, jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Perusahaan penyedia layanan seluler mengandalkan BTS atau Base Transceiver Station yang tersebar luas untuk memastikan jaringan tetap stabil dan bisa diakses oleh banyak pengguna. Namun, ketika BTS mengalami gangguan, sinyal di area tersebut bisa hilang dan menyebabkan pelanggan dapat mengalami kesulitan melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet. Masalahnya, pemantauan BTS ini masih dilakukan dengan sistem yang hanya bisa diakses lewat komputer. Jadi, eh, untuk pengecekannya sendiri terpantau sangat harus mengecek satu persatu dan memakan banyak waktu, sedangkan jumlah BTS yang harus dipantau sangat banyak. Nah, melihat tantangan ini, penelitian ini hadir dengan solusi berupa sistem monitoring BTS berbasis aplikasi mobile. Dengan aplikasi ini, teknisi bisa langsung mendapatkan notifikasi jika ada BTS yang bermasalah dan segera mengambil tindakan kapanpun, dimanapun mereka berada. Lanjut, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian di sini ada dua. Untuk yang pertama, membuat suatu sistem monitoring BTS berbasis mobile yang memenuhi pengujian menggunakan tiga karakteristik pada standar ISO 25010, yaitu functional suitability, usability, dan performance efficiency. Untuk yang kedua, membantu para teknisi dalam melakukan monitoring BTS yang jumlahnya ratusan, kapanpun dan juga dimanapun, sehingga informasi terkait BTS yang sedang mengalami gangguan ini tidak terlambat. Dengan demikian, penanganan BTS yang mengalami gangguan atau down akan lebih cepat terselesaikan sehingga membantu perusahaan mencapai target SLA. Lanjut ke manfaat sistem monitoring BTS. Ini ada bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Untuk bagi perusahaan sendiri, yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime BTS, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan SLA atau Service Level Agreement. Untuk pelanggan sendiri, dapat menjadi manfaat sebagai koneksi internet dan panggilan telepon kita bisa lebih stabil dan tidak terputus, mengurangi keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Lanjut, Jadi, analisis kasus yang sudah kami baca dari jurnal untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring BTS berbasis aplikasi mobile menggunakan metode pengembangan perangkat lunak SDLC menggunakan model waterfall. Sistem ini dirancang agar teknisi dapat memantau BTS kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile, sehingga penanganan gangguan dapat dilakukan lebih cepat. Pengujian sistem dilakukan berdasarkan standar ISO 25010 dengan fokus pada functional suitability, usability, dan performance efficiency. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam meningkatkan kecepatan respon terhadap gangguan BTS dan dapat membantu perusahaan mencapai target SLA atau Service Level Agreement. untuk metode pengembangan sistemnya sendiri, metode yang digunakan dalam pembuatan sistem monitoring ini yaitu metode SDLC Waterfall atau System Development Lifecycle Waterfall yang terdiri dalam 6 tahapan. Yang pertama ada tujuan pembuatan sistem. Nah, tahapan ini menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya sistem. Yang kedua, ada pengumpulan data yang dibutuhkan sistem. Pengumpulan data sendiri dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi literatur. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan sistem. Yang ini tuh maksudnya menspesifikkan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Yang keempat, ada merancang desain sistem, merancang desain sistem ini untuk membuat rancangan desain antarmuka aplikasi yang akan dibuat. Lalu yang kelima, ada implementasi sistem. Ini menggunakan bahasa pemrograman Java, framework code Igniter 3.1.11,
MySQL, dan Android Studio Arctic Fox. Yang keenam, ada pengujian sistem. Ini menggunakan karakteristik standar ISO 25010, yaitu Functional Stability, Usability, dan Performance Efficiency. Lanjut. Untuk pengujian sistem yang pertama, setelah dilakukan pengujian, sistem monitoring BTS berbasis mobil terbukti berfungsi dengan baik, mudah digunakan, dan juga memiliki kinerja yang efisien. Untuk hasil implementasi berdasarkan pengujian yang pertama ada functional suitability atau kesesuaian fungsional. Di sini membahas semua fitur yang dirancang berjalan sesuai harapan dan juga hasil uji kuesioner oleh ahli mobile development menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Untuk yang kedua ada usability atau kemudahan dari penggunaan. Dari 10 teknisi yang menguji, 90% itu merasa sangat puas dengan tampilan dan juga kemudahan penggunaan aplikasi. Dan teknisi bisa lebih cepat menggunakan BTS yang mengalami gangguan tanpa harus mengecek satu persatu secara manual. Untuk yang ketiga ada performance efficiency atau efisiensi kerja. Di sini membahas waktu loading rata-rata hanya sekitar 2 detik berdasarkan uji GTmetrix dan juga aplikasi ini bisa menampilkan data dengan cepat yang memastikan teknisi mendapat informasi secara real time. Lanjut, yang kedua ada hasil penelitian terhadap SLA perusahaan. Setelah diterapkan selama Januari hingga Februari 2022, sistem monitoring BTS berbasis mobile terbukti meningkat mencapai SLA dari 97,15% menjadi 98,48%. Manfaat utama dari sistem ini, yang pertama, teknisi bisa memantau BTS secara real-time kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, gangguan jaringan dapat dideteksi lebih cepat melalui notifikasi otomatis sehingga perbaikan bisa segera dilakukan. Yang ketiga, waktu penanganan lebih singkat. Yang sebelumnya 2 jam 23 menit, sekarang menjadi 1 jam 18 menit setelah sistem ini diterapkan. Yang keempat, memudahkan teknisi di lapangan karena sebelumnya mereka harus mengecek BTS satu persatu menggunakan komputer yang memakan waktu lama, yang sekarang bisa dicek secara real time di mana saja dan kapan saja. Next. Untuk kesimpulan dari pembahasan yang sudah kami lakukan itu aplikasi sistem monitoring BTS ini berbasis mobile yang dikembangkan telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pemantauan BTS, mengurangi waktu downtime, dan juga membantu perusahaan mencapai target Service Level Agreement atau SLA yang lebih baik. Dengan adanya aplikasi ini, teknis kini dapat memantau dan menangani gangguan jaringan dengan lebih cepat dan juga efisien, tanpa harus bergantung pada komputer di kantor. Untuk ke depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis yang lebih canggih, integrasi dengan AI untuk prediksi gangguan BTS, serta perluasan fitur untuk monitoring dalam jumlah BTS yang lebih besar. Dengan begitu, kualitas dari jaringan semakin terjaga dan juga kepuasan pelanggan semakin meningkat. Untuk referensinya sendiri, kami mengambil dari artikel ilmiah yang dikeluarkan oleh Roshidi I, Nugroho, dan Ambarwati yang dirilis pada tahun 2022 dan kami akses pada tanggal 13 Maret 2025. Sekian dari kami, terima kasih.